jejak pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat, dari jalur rempah hingga lahirnya pesantren. Ketika membicarakan sejarah Islam di Nusa Tenggara Barat, banyak orang langsung menghubungkannya dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Lombok, Sumbawa, dan Bima. Namun, benarkah Islam baru hadir ketika kerajaan Islam berdiri? Sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan Islam, wilayah NTB telah menjadi bagian penting dari jalur perdagangan dunia. Melalui jalur rempah-rempah inilah, gagasan, budaya, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai Islam mulai masuk ke Nusantara. Para pedagang Arab telah menjalin hubungan dagang dengan Nusantara, bahkan sebelum Islam lahir di Mekah. Setelah Islam berkembang pada abad ke-7 Masehi, jaringan perdagangan yang sama menjadi jalur penyebaran agama dan pengetahuan ke berbagai wilayah, termasuk Nusa Tenggara Barat. Islam awal di NTB datang melalui jalur perdagangan. Jika kita melihat sejarah dari perspektif perdagangan maritim, maka pengaruh Islam diperkirakan telah masuk ke NTB sejak akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Pandangan ini sejalan dengan teori Mekah atau teori Arab yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari kawasan Arab melalui para pedagang dan ulama Muslim. Pada masa itu, Lombok dan Sumbawa telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan Nusantara. Kapal-kapal yang berlayar dari Arab, India, hingga Asia Tenggara singgah di berbagai pelabuhan dan membawa serta nilai-nilai keislaman. Meskipun pengaruh Islam secara budaya telah hadir lebih awal, pengaruh Islam secara politik baru tampak beberapa abad kemudian. Islam menjadi kekuatan politik di NTB. Di Lombok, perkembangan politik Islam mulai terlihat setelah melemahnya pengaruh kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Kerajaan Lombok yang berpusat di Labuhan Lombok mengalami berbagai pergolakan politik. Setelah terjadi pemberontakan dan pergantian kekuasaan, datanglah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam Nusantara, yaitu Sunan Prapen, cucu dari Sunan Giri. Sunan Prapen berhasil mengislamkan kerajaan Lombok. Dari pusat kerajaan, Islam kemudian menyebar ke Pejanggi, Parwa, Sokong, Bayan, dan berbagai wilayah lainnya. Sementara itu, perkembangan Islam di Sumbawa memiliki karakter yang berbeda. Menurut tradisi lokal, Islam telah berkembang lebih awal melalui tokoh yang dikenal sebagai Sayyid Syamsuddin. Bahkan terdapat cerita mengenai 7 datu atau pemimpin Sumbawa yang menyerahkan tanah Samawa kepada beliau. Dalam beberapa sumber tradisional, Sumbawa juga dikenal dengan sebutan Pulau Nasi. Revolusi pendidikan Islam di NTB. Masuknya Islam tidak hanya mengubah kepercayaan masyarakat, tetapi juga membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Jika pada masa Hindu-Buddha pendidikan lebih banyak berpusat di lingkungan istana dan kalangan bangsawan, maka pada masa Islam pendidikan mulai terbuka untuk masyarakat luas. Inilah yang dapat disebut sebagai revolusi demokratisasi pendidikan di NTB. Mulai abad ke-16, para ulama dan guru agama datang mengajarkan ilmu pengetahuan Islam kepada masyarakat. Pendidikan tidak lagi menjadi hak kelompok tertentu, tetapi dapat diakses oleh siapa saja yang ingin belajar. Pengaruh Sunan Giri dan Sunan Prapen. Perkembangan pendidikan Islam di NTB tidak dapat dipisahkan dari pengaruh keluarga Sunan Giri. Dalam beberapa sumber, disebutkan bahwa banyak penduduk Lombok, Sumbawa, dan Bima yang belajar ke pusat pendidikan Islam di Giri, Kediri. Mereka menuntut ilmu kepada Sunan Giri, kemudian kepada putranya Sunan Giri kedua atau Zainal Abidin, dan akhirnya kepada Sunan Prapen. Melalui jaringan keilmuan inilah ajaran Islam berkembang kuat di NTB. Pesantren pertama di Lombok. Salah satu pusat pendidikan Islam tertua di Lombok dipercaya berada di sekitar Masjid Kuno Bayan.
Berdasarkan tradisi masyarakat setempat, kawasan ini menjadi tempat berkembangnya sistem pendidikan pesantren awal di Pulau Lombok. Para santri tidak hanya berasal dari Lombok, tetapi juga datang dari Pulau Sumbawa. Model pendidikan saat itu sangat sederhana. Seorang kiai membimbing sejumlah murid dalam kelompok kecil. Setelah dianggap menguasai ilmu agama, murid tersebut dapat menjadi guru dan mengajarkan ilmu kepada masyarakat lainnya. Kurikulum pendidikan Islam tradisional. Materi pembelajaran pada masa itu tidak hanya bersumber dari kitab-kitab keislaman. Di Lombok dikenal pula berbagai naskah lontar atau cakepan yang digunakan sebagai media pembelajaran. Di antaranya Jatiswara, Prembon, Saelsah, Dalang Jati, Alim, Sujiwa. Isi naskah-naskah tersebut membahas berbagai persoalan keagamaan seperti tauhid, tasawuf, fikih, dan etika kehidupan. Melalui karya-karya lokal ini, masyarakat NTB mengembangkan tradisi intelektual yang khas dan sesuai dengan kondisi budaya setempat. Pendidikan Islam di Sumbawa dan Bima. Di Pulau Sumbawa, pola pendidikan memiliki karakter yang berbeda. Pendidikan biasanya berlangsung di rumah para guru agama yang dikenal sebagai dea guru atau kiai. Anak-anak diserahkan langsung oleh orang tua mereka untuk belajar agama. Proses belajar dilakukan secara individual. Murid dipanggil satu persatu untuk membaca dan mengulang pelajaran yang diberikan guru. Selain itu, kegiatan belajar juga berlangsung di langgar atau musala. Materi yang diajarkan meliputi akhlak, fikih, usuluddin, tasawuf, dan membaca Al-Quran. Sistem pendidikan ini menekankan kedekatan antara guru dan murid, serta pembentukan karakter dan akhlak, pendidikan dan kehidupan masyarakat. Menariknya, pendidikan Islam di NTB tidak hanya mengajarkan ilmu agama. Para kiai juga mengajarkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan masyarakat pada masa itu. Di antaranya, ilmu peperangan, ilmu persenjataan dan pembuatan keris, ilmu pengobatan, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu pelayaran, ilmu perbintangan. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentukan manusia yang memiliki pengetahuan agama sekaligus keterampilan hidup. Masa kemunduran dan kebangkitan. Perkembangan pendidikan Islam di Lombok mengalami tantangan ketika pengaruh politik kerajaan Hindu Bali semakin kuat pada abad ke-18. Dalam periode ini terjadi perubahan orientasi pendidikan yang lebih menekankan aspek kewiraan, kesaktian, dan tradisi sinkretis. Namun menjelang akhir abad ke-19, pendidikan Islam kembali berkembang melalui munculnya pusat-pusat pengajian di berbagai daerah. Di antaranya, Batu Bangka Sakre di bawah Haji Ali, Praya di bawah Guru Bangko, Sesile di bawah Haji Amin, Sekarbele di bawah Tuan Guru Haji Mustafa. Anak-anak diajarkan usuluddin dan fikih, sementara orang dewasa mempelajari tasawuf. Ketika berhasil menyelesaikan bacaan Al-Quran, mereka mengikuti upacara khataman. Di Lombok dikenal sebagai namatang, sedangkan di Sumbawa disebut bestamat. Yang menarik, pendidikan diberikan tanpa biaya. Murid baru memberikan hadiah kepada guru setelah menyelesaikan pendidikan sesuai kemampuan mereka. Para tokoh pendidikan Islam di Lombok. Perkembangan pendidikan Islam di NTB tidak lepas dari peran para ulama Nusantara yang mengabdikan hidupnya untuk mengajar masyarakat. Seperti Kiai Masmirah, Syekh Umar Al-Bantani, Pangeran Sangupati, Syekh Ismail, Datuk Raja Lelo, Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Dari mereka lahir generasi ulama berikutnya yang menjadi tokoh pendidikan Islam di Lombok, seperti Tuan Guru Haji Rais Sekarbele, Tuan Guru Haji Abdul Hamid Pejeruk,
Tuan Guru Haji Asari Pejeruk, Tuan Guru Haji Mali Pagutan, Tuan Guru Syafruddin Pancor, Tuan Guru Haji Badarul Islam Pancor, Tuan Guru Haji Muhammad Ali Kelayu, Tuan Guru Abdullah Kelayu, dan Tuan Guru Zainuddin Tanjung. Sementara tokoh pendidikan di Pulau Sumbawa pada masa kerajaan Islam adalah Syekh Zainuddin Tepal, Syekh Muhammad Ali bin Abdur Rasyid bin Abdullah Al-Hadi As-Sumbawi, Syekh Umar bin Abdur Rasyid As-Sumbawi, Syekh Idris bin Usman As-Sumbawi, Syekh Yusuf Sumbawi, lalu Ismail atau Dea Malela, lalu Abdul Qadir Jelani Dea Koasa, Muhammad Yakub, lalu Mesir, Dea Imam Haji Muhammad Sirat, Dea Imam Lunyuk atau Datu Alam, Haji Muhammad Gafar atau Haji Batu, Ramli atau Tuan Guru Sumbawa dari Taliwang, Sayyid Muhammad bin Hussein Al-Mahdi, dan masih banyak tokoh lainnya yang pernah mengajarkan ilmu agama di Sumbawa. Sementara tokoh pendidikan Islam dari Bima yang datang dan mengajarkan ilmu pengetahuan di Bima seperti Datuk Kri Bandang, Datuk Kri Tiro, Datuk Kri Patimang, Syekh Abdul Khair, Syekh Jalaluddin, Syekh Sirajuddin, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, dan masih banyak yang lainnya. Sejarah pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya lahir dari kekuasaan politik kerajaan, melainkan tumbuh dari kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan melalui jalur perdagangan, masjid, langgar, pesantren, dan rumah-rumah para kiai atau dea guru. Islam menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat NTB, dari masjid kuno Bayan hingga pesantren modern hari ini. Dari liang petang di Sumbawa hingga Islam modern hari ini, jejak pendidikan Islam terus hidup dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Lombok, Sumbawa, dan Bima. Karena sejarah pendidikan bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan warisan yang membentuk masa depan.